Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham yang bergerak di bidang penyaluran atau transmisi gas, yaitu PGN ya, Perusahaan Gas Negara dengan kode saham Pegas. Nah, mungkin teman-teman yang sudah memasukkan Pegas dalam watchlist teman-teman, lalu melihat laporan keuangannya, ada yang menarik bahwa net profit margin pada Desember 2020 Pegas ini PGN memiliki nilai yang negatif cukup besar ya, negatif 9,2%, dan ini diakibatkan oleh sengketa pajak yang dialami oleh perusahaan ini. Nah, terlepas dari kondisi tersebut, apakah dalam setahun belakangan ini hingga tahun 2020 perusahaan gas negara ini sebenarnya memiliki fundamental yang baik atau tidak? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Namun teman-teman bisa subscribe dahulu nih karena kedepannya kita akan membahas saham-saham lainnya di video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai dari fundamental analysis dari sisi growth-nya. Growth dari asetnya, ini kita lihat bahwa dari 2019 ke 2020 nilainya ya bertambah sedikit ya, cukup bertambah. Dan kalau kita lihat memang trennya secara jangka panjang ke belakang cukup meningkat. Namun kalau kita lihat lebih dalam lagi bahwa total aset yang meningkat selama setahun ke belakang ini sebenarnya berasal dari peningkatan total utang. Sedangkan untuk total ekuitasnya justru mengalami penurunan. Jadi memang terjadi penambahan aset namun sumbernya bukan dari ekuitas, di mana ekuitas ini biasanya yang tempat di mana retain earning atau pendapatan yang keuntungan yang ditahan bisa berasal gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini merupakan lampu kuning ya. Meskipun aset totalnya bertambah tapi bukan berasal dari penambahan ekuitas. Oke, jadi kalau kita lihat di sini memang alasan nomor satu yang paling mendekati. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu kita telaah lebih dalam dari sisi utangnya. Kalau kita lihat memang tren utangnya adalah meningkat dari tahun ke tahun, dan kalau kita lebih fokus ke long term debt-nya atau utang jangka panjangnya, kita lihat bahwa komposisinya itu 47,8 triliun sedangkan totalnya 64,58. Jadi mungkin di atas 50% ini adalah nilai yang cukup besar ya untuk long term debt, dan ini mungkin bisa menyebabkan beban bunga ya bagi perusahaan sehingga akan menggerus keuntungan yang diperoleh dari pendapatan usahanya. Jadi ini memang cukup tidak membuat nyaman bagi saya karena long term debt-nya cukup tinggi. Saya akan memberikan lampu merah di sini dan ini sedikit summary-nya. Oke, lanjut. Lebih dalam lagi kita lihat bahwa di sini debt to equity ratio-nya atau rasio antara utang terhadap ekuitasnya bertumbuh dari tahun ke tahun. Tahun 2020 nilainya memang paling tinggi ya dari beberapa tahun ke belakang. Sebenarnya debt to equity ratio kalau saya lebih nyaman kalau nilainya di bawah 1. Namun ini kembali lagi dengan industri apa kita melihatnya ya. Dan memang transmisi gas ini membutuhkan infrastruktur yang besar, industri yang padat modal lah istilahnya ya. Sehingga kalau saya sendiri sih selama di bawah nilai 2 itu cukup masih membuat nyaman bagi saya. Namun 1,55 ini memang sudah cukup tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Sedangkan untuk long term debt-nya sendiri tadi kita lihat komposisinya cukup besar dan dibandingkan dengan aset memang nilainya cukup besar ya 45%. Namun yang harus kita lihat lebih dalam lagi bahwa ini memang nilai yang cukup stabil ya dari tahun 2015 di angka 40-an. Jadi memang sebenarnya masih bisa dibilang cukup aman, namun
menyentuh batas-batas yang membuat tidak nyaman bagi saya. Saya masih memberikan lampu kuning untuk ini, dan ini sedikit summary-nya. Lanjut ya. Kemudian untuk cash ratio, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas. Kalau biasanya saya prefer kalau angkanya di atas 100%. Jadi ini sebenarnya dari tahun ke tahun selalu di atas 100% dan ini masih membuat nyaman. Dan untuk aset turnover-nya, kita akan melihat bahwa di sini memiliki tren yang menurun terutama tahun 2020. Hal ini cukup wajar karena memang roda ekonomi memelan ya tahun 2020 akibat pandemi, dan ya cukup mempengaruhi terutama sektor energi di sini ya. Namun kita akan lihat lebih dalam untuk masalah cash flow-nya ya, karena kan tadi kalau kita lihat di depan bahwa perusahaan ini mengalami sengketa dengan pajak yang menyebabkan terjadinya loss. Bagaimana dengan cash flow-nya? Kita akan telaah lebih dalam. Dan ini yang menarik ya. Yang kuning ini adalah total cash flow ya, total cash flow yang kuning ini. Dan 31 Desember justru nilainya positif. Jadi meskipun keuntungannya mengalami minus ya, nilainya minus 9% tadi, namun di sini cash flow-nya positif. Dan kalau kita lihat di sini yang warna biru yaitu operasional, arus kas dari aktivitas operasional, nilainya positif. Jadi ini merupakan pertanda perusahaan yang sehat bahwa kegiatan operasionalnya mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun. Namun yang perlu kita lihat bahwa trennya memang turun dan ini cukup perlu diwaspadai. Kemudian untuk pengeluaran yang dimiliki oleh perusahaan, memang tahun 2019 banyak yang warna orange ya, yang paling tebal. Sedangkan tahun 2020 warna orange-nya justru mengalami peningkatan. Yang warna orange ini adalah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi. Jadi 2019 aktivitas investasinya begitu besar, namun tahun 2020 aktivitas investasinya memperoleh arus kas di sini. Jadi ini cukup menarik karena artinya terjadi sudah menghasilkan buah dari aktivitas investasinya ya. Dan ini cukup membuat nyaman bagi saya, terutama dengan total cash flow yang positif dan operational cash flow yang juga positif, yang biru, dan yang orange ini aktivitas investasi juga positif. Sehingga perusahaan bisa membayar utangnya yang warna abu-abu nih. Tahun 2020 pembayaran utangnya cukup besar. Nah, dengan cash ratio yang begitu cukup nyaman gitu ya, dan cash flow yang cukup nyaman juga ya bagi saya bisa memberikan lampu hijau di sini. Dan berikut ini sedikit summary-nya. Lanjut. Kemudian kita bicara tentang pendapatan. Revenue-nya dari 2019 ke 2020 turun ya, wajar ya akibat terjadinya pandemi dan pengurangan aktivitas operasi mungkin ya secara umum di masyarakat, dan revenue-nya ini memang turun lagi di kisaran di angka di tahun 2017-an ya. Jadi ini kayak mundur sekitar 2 tahun dari sisi revenue. Ya ini merupakan hal yang wajar karena memang kondisi dari eksternalnya ya. Namun to be objektif, kita akan memberikan lampu merah di sini karena revenue-nya mengalami penurunan. Di sini ada beberapa faktor sih, dan yang paling menentukan menurut saya adalah kebutuhan masyarakat yang turun dalam kasus yang ini. Lanjut. Nah, ini yang paling menarik di sini adalah meskipun tadi penurunannya tidak terlalu signifikan ya, misalnya turun sekitar 2 tahun ke belakang gitu revenue-nya, namun net profit-nya justru malah turun jauh ya.
dengan net profit margin minus 9,2%. Ini akibat ya tadi masalah eksternal di mana terjadinya sengketa pajak di perusahaan ini. Jadi ini termasuk alarming menurut saya. Saya akan memberikan lampu merah di sini. Jadi sebenarnya penjualannya tidak turun terlalu banyak ya, namun net profit marginnya yang turun banyak akibat adanya biaya sengketa tadi. Biaya yang ditimbulkan dari sengketa. Sedangkan kalau kita bicara apakah keuntungannya bisa membayarkan bunga utangnya, kalau kita lihat tadi kan memang rasio utangnya masih cukup tinggi. Kalau kita lihat sebenarnya nilai times interest earned, yaitu berapa kali lipat perusahaan bisa membayarkan bunga utangnya dengan keuntungan yang dimiliki, ternyata nilainya masih di atas 1. Artinya masih cukup untuk membayar utang yang dimilikinya. Sedangkan untuk return on equity ya jelas tadi karena profitnya negatif, akhirnya untuk teman-teman yang berinvestasi untuk mendapatkan istilahnya laba dari sini harus mengalami kerugian ya dibandingkan tahun 2019. Sebenarnya kalau kita lihat 2019 returnnya juga hanya 2%. Artinya mungkin kalau berinvestasi di instrumen lain seperti di reksadana atau di deposito akan lebih besar. Jadi ini belum bisa membuat saya nyaman, saya akan memberi lampu merah di sini. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling menarik menurut saya adalah di price to book value. Karena kalau kita lihat harga sekarang itu di 1230, namun kalau kita melihat berdasarkan sejarah dari perusahaan ini ya, PBV-nya bisa mencapai di 2.900 atau bisa naik 141%. Di sisi lain, di sini kalau kita lihat harganya bisa minus karena memang pendapatannya, keuntungannya negatif dan itu jadi tidak valid ya kalau approach-nya adalah berdasarkan price to earning ratio. Jadi lebih valid adalah menggunakan PBV karena kondisi perusahaan sedang dalam keadaan rugi akibat sengketa. Walaupun tadi kembali lagi ya, cash flow-nya tadi malah justru positif di sisi lain ya. Jadi saya akan memberikan lampu hijau di sini. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita mengembangkan strategi lebih lanjut, kita akan summary-kan dulu ya. Untuk growth-nya, apakah asetnya growing? Ya memang ini kita tanda seru ya, karena asetnya memang bertumbuh namun karena utang. Jadi tetap dikasih centang, namun tanda seru lah ya. Kemudian likuiditas, low debt to equity ratio dan long term debt. Sebenarnya di sisi long term debt-nya ini memang sudah cukup tinggi. Namun kalau kita lihat ya, karena tadi bunga utangnya bisa dibayarkan dengan keuntungannya, tadi di angka 1,71 ya, di atas 1, jadi ini masih bisa dikasih tanda centang. Kemudian high cash reserve, ini bisa dikasih centang banget karena rata-rata di atas 100% ya. Dari tahun ke tahun selalu di atas 100% untuk cash reserve-nya. Untuk profitability, increasing profit, nah ini belum bisa dikasih centang karena memang sedang mengalami masa loss ya akibat faktor eksternal tadi ya. Kemudian untuk valuasi, saya bisa bilang ini low ya berdasarkan sejarah PBV-nya. Jadi saya bisa kasih centang di sini meskipun ya secara benchmark price to earning ratio atau berdasarkan harga dengan keuntungannya memang tidak valid karena sedang dalam kondisi rugi. Lalu strategi seperti apa yang bisa dikembangkan? Nah, ini dasarnya dahulu ya kita akan lihat dari kelebihannya. Kalau menurut saya kelebihan perusahaan ini adalah fundamentalnya baik. Secara utang, lalu secara
cash, dan lain-lain. Tadi seperti yang kita lihat sebelumnya, jadi ini menjadi kelebihan bagi teman-teman yang mungkin lebih ke value investor. Kemudian kekurangannya jelas ya, karena profitability tadi. Jadi kita memang harus waspada bagaimana dampak dari sengketa ini terhadap keuntungan perusahaan di masa depan gitu ya. Sedangkan untuk kesempatannya ya, pemulihan ekonomi ya, kalau kita lihat dari sekeliling kita memang sudah mulai berjalan ya, orang sudah mulai keluar rumah meskipun dengan protokol kesehatan tertentu, namun aktivitas yang menggunakan transportasi dan aktivitas yang menggunakan energi itu sudah mulai berkembang, dan ini akan menyebabkan sentimen positif bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi. Dan tentu tantangannya adalah penyelesaian sengketa pajak yang sedang berlangsung. Jadi ini mungkin menurut saya ya, ini karena belum selesai, namun dibukukan dalam bentuk negatif ya, negatif profitability. Mari kita lihat di sini. Nah, di sini faktor yang mengalami kerugian itu diakibatkan oleh faktor eksternal ya, lebih karena itu. Kemudian ada juga impairment aset di sektor minyak. Namun kembali lagi menurut berita bahwa mereka mengharapkan, perusahaan ini mengharapkan adanya pengembalian pajak ya, dengan langkah-langkah hukum yang masih dilakukan oleh perusahaan ini. Jadi ini merupakan tantangan yang memang harus dihadapi secara spesifik oleh perusahaan ini. Sedangkan kesempatan yang terbuka adalah kesempatan yang secara umum. Jadi kira-kira bagaimana langkah atau strategi yang bisa digunakan untuk perusahaan ini? Sekali lagi, ini adalah my decision, yaitu opini pribadi berdasarkan data-data tersebut, dapat berubah berdasarkan ketersediaan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Kemudian untuk di skip, saya tidak akan melakukan skip ya, karena secara fundamental baik. Jadi saya memiliki dasar yang kuat kalau ingin berinvestasi di sini. Untuk short term trading jelas ya, bisa juga karena perusahaan ini masih under value kalau berdasarkan sejarah PBV, dan memiliki chance yang besar untuk trend lainnya akan menjadi positif. Kembali lagi, short term trading lebih berat, menitik beratkan pada technical analysis ya. Kemudian wait for discount, saya tidak akan wait terlalu lama untuk discount karena memang harganya sudah discount. Kemudian untuk medium term hold, ini juga bisa, karena untuk medium term hold kita harus lebih melihat atau mewaspadai dengan perkembangan atau berita-berita yang ada mengenai, kalau menurut saya, mengenai penyelesaian sengketa pajak ya. Jadi untuk saya sendiri, saya masih oke untuk medium term hold. Untuk return investing, saya tidak bisa centang karena memang komoditas ya, jadi harganya memang cukup naik turun untuk produknya, sehingga untuk returnnya itu mungkin belum bisa untuk di hold jangka panjang. Selain itu, kalau kita lihat ya, memang secara return ROE-nya negatif, dan pada tahun 2019 pun hanya dalam angka 2%-an. Jadi saya sendiri masih belum bisa centang untuk di sini. Mungkin kalau ada perbaikan keadaan returnnya bisa dipertimbangkan lagi. Namun yang paling saya akan centang adalah di sini adalah capital gain investing, karena harganya kalau menurut sejarah PBV sudah cukup murah untuk dilakukan capital gain investing. Dalam arti kita mengharapkan kenaikan harga dari harga sahamnya. Ya, gitu. Itu adalah beberapa decision saya. Silakan disesuaikan dengan strategi teman-teman masing-masing. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk melakukan apapun. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau ingin
mendiskusikan hal yang berbeda, misalnya ada data yang salah atau opini yang berbeda, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kita akan diskusikan bersama. Dan kalau teman-teman tertarik untuk saham-saham selanjutnya gitu ya, teman-teman bisa subscribe dan kita akan analisa saham-saham lainnya di video-video berikutnya. Kalau punya rekomendasi atau request saham apa yang harus ditelaah berikutnya, teman-teman bisa juga tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya Irianto Petrus Binsardo. Thanks for watching and see you on next videos. Bye bye.